beredar video diduga ledakan di kawasan Kaltim Industri Estate pada Sabtu 23 Juli 2022 lalu. Kejadian ini pun sempat mengagetkan sejumlah warga yang tinggal tak jauh dari wilayah perusahaan ini. Selengkapnya terkait kronologi peristiwa dan juga bagaimana sebenarnya fakta di lapangan Tribuners, rekan Ismail Usman, reporter dari Tribun Kaltim akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa memang pada Sabtu 23 Juli lalu, pada siang hari, tersebar video amatir yang disebar oleh salah satu karyawan di grup WhatsApp dan media sosial. Dalam video tersebut terjadi ledakan di pabrik wilayah Kaltim 5, Pupuk Kaltim, dan dalam video tersebut juga menyebarkan kepulan asap yang diduga berbahaya. Saat dikonfirmasi SPV Sekretaris Perusahaan Pupuk Kaltim, Teguh Ismartono pun membenarkan peristiwa tersebut. Kejadian itu terjadi di pabrik Kaltim 5 sekira pukul 11 siang kemarin maksud saya. Teguh menuturkan kejadian itu dikarenakan adanya shutdown atau malfungsi dari salah satu instrumen saat melakukan restart, sehingga mengakibatkan terjadi overfiring. Tetapi kejadian itu langsung ditangani cepat oleh tim yang berada di central control room. Dalam kejadian tersebut, PKT pun memastikan tidak ada korban jiwa sama sekali. Sementara ini pihak PKT masih menelusuri kejadian akibat overfiring tersebut. Namun diyakini PKT jika selama ini pihaknya telah tetap akan mengedepankan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Dipastikan juga gas yang keluar dan kepulan asap pasca ledakan bukan merupakan bahan beracun yang bisa membahayakan warga di sekitar lingkungan perusahaan. Usai ledakan, pabrik 5 pun PKT pun juga menyatakan tidak akan mempengaruhi tingkat produksi pupuk subsidi ke sejumlah wilayah distribusi. Saat dikonfirmasi SPV Komunikasi Korporat PKT, Tommy Johan Agusta mengaku pabrik Kaltim 5 yang saat ini berhenti sementara kini sudah terpantau kondusif. Dijelaskan Tommy, produksi pupuk urea per Juli ini tercatat sebanyak 1.873 ton, sementara ketersediaan stok pupuk urea subsidi mencapai 77.829 ton dan siap disalurkan ke wilayah distribusi yang menjadi tanggung jawab Pupuk Kalimantan Timur. Selain itu, terdapat pula stok produksi pupuk non-subsidi sekira 305.048 ton. Stok ini juga bisa menjadi cadangan penyaluran untuk pupuk subsidi ketika penyaluran dinilai dianggap kurang. Tommy juga menjelaskan produksi pupuk ini melampaui target sebesar 310% dari target yang ditetapkan. Saat ditanya mengenai kerugian pasca ledakan, Tommy mengaku belum bisa memberikan keterangan karena saat ini pihak manajemen Pupuk Kaltim masih melakukan investigasi mendalam di lokasi kejadian, namun dipastikan semua kerusakan alat pabrik akan langsung diperbaiki. Kemudian sebelum dioperasikan kembali pabrik Kaltim 5 ini, nantinya segala proses pengaktifan pabrik akan melalui prosedur yang sesuai standar ketentuan Pupuk Kaltim. Baik, terima kasih Anda. Baik, terima kasih rekan Ismail Usman melaporkan dari Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.